Menyambut HUT ke-80 TNI, Panglima menghadiahi prajurit dengan seragam baru. Apa maknanya? Kita bahas bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Prof, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Ya, nanti kita akan bahas juga soal fungsinya. Tapi kalau selain fungsi dan ya, juga selain ini sudah lama motifnya, Anda menangkap, mencermati ada makna atau simbol lain dari perubahan seragam TNI? ya, ada tiga hal ya. Yang pertama, memang ini refreshment. Ini penyegaran yang saya kira penting untuk setelah hampir 40 tahun lebih ya menggunakan seragam dengan model Loreng Malvinas kalau dalam istilah tadi Pak Wakil Panglima. Yang kedua ini menyangkut soal saya nyebutnya sebagai satu bukan shifting, proses pergeseran dari karakteristik hijaunya memang sudah menjadi karakter hijau yang banyak dipakai oleh banyak tentara di negara ya, termasuk di US. Kemudian kalau kita geser misalnya teman-teman di Australia juga sudah pakai yang sama, warnanya agak mirip-mirip, hijau lebih muda dan seterusnya. Yang ketiga, saya kira ini agak penting buat ini adalah bagian penting dari upaya untuk memposisikan TNI dalam posisi yang jauh lebih modern. Kenapa? Karena warnanya lebih energik dibanding sebelumnya. Artinya apa? Artinya model-model yang ini kemudian menjadi salah satu poin kenapa kemudian warna itu dipilih dan motif itu dipilih. Saya kira itu menjadi salah satu yang nggak kalah pentingnya. Kenapa kemudian pergantian warna, kemudian pergantian motif dan juga pada akhirnya pergantian seragam yang dimiliki oleh teman-teman di TNI begitu, Mbak. Tapi Prof. Muradi, artinya apakah lorengnya, warnanya memang lebih relevan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi TNI di usia ke-80? Ya, kalau normal misalnya kita bicara soal teknologi sebenarnya kan kalau untuk misalnya penyamaran dan sebagainya, kalau peperangannya model peperangan gerilya yang sifatnya kemudian tidak menggunakan alat-alat yang jauh lebih modern, saya kira oke. Tapi kan hari ini misalnya kita sudah mengatakan bahwa bahkan yang tertutup pun sekalipun itu bisa ditemui dengan misalnya radar pencari panas dan seterusnya. Tapi saya kira dalam fase proses shifting tentara Indonesia dari tentara yang kemudian lebih banyak menjadi bagian dari peperangan konvensional ya, itu ke peperangan yang jauh lebih modern. Saya kira ini menjadi salah satu integrasi yang perlu dihargai juga. Kenapa kemudian? Karena tentara kita sekali tadi bilang warna ini sudah menjadi warna kecenderungan digunakan oleh banyak negara yang memang pada akhirnya kemudian menegaskan ada nilai penyamaran tadi supaya kemudian tidak terintegrasi terlalu jauh dengan misalnya warna-warna yang ada di alam. Jadi memang pada akhirnya memang perlu ditegas seperti itu. Saya kira itu poin pentingnya. Oke. Nah, dalam rangkaian HUT kan juga kemarin ada parade di Teluk Jakarta yang cukup besar. Terus juga dibilangin di HUT nanti juga akan lebih meriah, lebih masif lagi. Ini apa yang bisa dan mau ditunjukkan TNI sih sebenarnya dengan parade alutsista yang semakin besar dari 3 matra? Ya, yang pertama kalau kita mau lihat misalnya, ini kan tahun pertama Pak Prabowo memimpin hampir 1 tahun ya. Ini kan sangat penting kenapa? Karena beliau background tentara. Saya kira ini juga menjadi salah satu pembeda dengan presiden sebelumnya, di mana kemudian karena Pak Prabowo backgroundnya tentara, maka beliau ingin pengembangan, penentuan, kemudian persepsi publik berkaitan dengan posisi TNI harus jauh lebih positif, lebih modern. Yang kedua, ini juga kemudian memberikan sinyal ke teman-teman di negara-negara regional ya, katakanlah di Asia Tenggara dan kemudian di Asia Pasifik, bahwa Indonesia dalam posisi sekarang itu sedang melakukan pengembangan yang serius terkait dengan kekuatan di tiap matra. Nah, yang ketiga saya kira juga penting ini untuk kemudian memastikan bahwa ini menjadi inspirasi betul misalnya ketika Pak Prabowo datang ke acara HUT parade militer yang ada di China bulan September awal ya, itu kan mungkin menginspirasi juga bahwa kemudian Indonesia sebagai satu kekuatan di regional juga memiliki hal yang kurang lebih mirip dengan yang dimiliki oleh China. Paling tidak misalnya ini akan menjadi progres baru untuk pengembangan kekuatan militer Indonesia di minimal sekali di regional ya, di Asia Pasifik, dan juga Asia Pasifik begitu, Mbak. Artinya bisa dibilang momentum juga untuk memamerkan kekuatan pertahanan Indonesia termasuk di mata internasional? Ya, artinya ini ada dua konsekuensi. Pertama, langkah Pak Prabowo untuk memodernisasi alutsista itu nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena orang misalnya kemudian kita di dunia internasional misalnya memperdebatkan apakah
penting Indonesia memiliki misalnya kapal induk. Itu kan artinya memang perlu kemudian tidak boleh berhenti. Yang kedua adalah pengembangan terus-menerus misalnya soal pengembangan industri pertahanan kita untuk bisa menopang. Karena dua konsekuensi ini yang saya kira penting buat kita semua. Karena kalau ini hanya sekedar misalnya hari ini saja atau misalnya tanggal 5 saja nanti, sementara kemudian berikutnya tidak secara konsisten terus-menerus, maka orang akan menangkapnya berbeda. Jadi saya kira ini sinyal positif buat teman-teman di TNI, sinyal yang serius buat teman-teman di regional, dan sinyal yang kemudian bisa ditangkap kooperatif dengan wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, katakanlah di beberapa regional lain, misalnya di luar Asia Tenggara, begitu. Ya, kalau misalnya alutsista modern dari 3 matra juga kan akan dilibatkan, akan dipamerkan. Ini bagian dari gengsi di sisi pertahanan kita nggak? Oh iya, kalau misalnya gini, sampai hari ini kalau misalnya kita ngelihat military balance ya 2025 kan secara kuantitatif kita jauh lebih besar di Asia Tenggara, kita lebih besar ya, bahkan dibandingkan misalnya dengan Vietnam sekalipun ya. Tapi kalau kemudian secara teknologi kita masih agak tertinggal dari teman-teman Singapura. Kita belum punya misalnya model pesawat F-35 yang Singapura sudah punya lebih dari 3 skuadron. Kemudian misalnya kita belum bisa mengembangkan misalnya medium light tank yang baru kemarin kerjasama kita dengan Turki. Sementara Malaysia sudah mulai mengembangkan dalam 5-10 tahun terakhir misalnya. Kemudian di Thailand misalnya juga sedang mengembangkan soal panser yang jauh lebih multi medan ya. Nah, artinya maksud saya ketika kemudian itu dikembangkan, ada dua konsekuensi tadi, konsekuensi melakukan modernisasi pertahanan jauh lebih masif. Yang kedua, memastikan bahwa industri pertahanan kita bisa menopang itu. Tanpa dua itu, saya kira kita akan kemudian agak tercecer. Kenapa? Karena secara prinsipil yang memiliki komitmen paling tidak misalnya dalam 3 presiden terakhir ya, dari mulai Pak SBY, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang kelihatan komitmen dalam arti misalnya di tahun pertama katakanlah ya kita lihat misalnya di era Pak Prabowo ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi era tinggal lanas kita untuk menjadi kekuatan yang serius ya, bukan cuma kekuatan yang ada di tengah, tapi kekuatan serius yang bisa memberikan stimulasi perdamaian, stimulasi kedaulatan negara, dan stimulasi untuk bisa memastikan Indonesia punya berdaya di regional maupun di dunia internasional secara masif gitu. Nah, kalau sisi lain juga mancanegara. Nah, kalau kita melihat ke dalam negeri juga, apakah parade alutsista modern dari 3 matra ini akan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketahanan Indonesia? Kepercayaan publik itu dibagi dua. Pertama, TNI fokus pada bidangnya, profesional dan seterusnya. Yang kedua adalah kalaupun kemudian melibatkan diri di luar dunia di luar pertahanan negara, maka sifatnya perbantuan. Nah, tinggal kita mau lihat bahwa apakah kemudian mau konsisten di situ atau tidak. Saya sih berharap misalnya dengan sinyalemen Pak Prabowo, pengembangan alutsista, mendorong proses modernisasi tentara dan sebagainya, maka tentara kita akan fokus di bidang pertahanan negara. Upaya untuk membantu pemerintah berkaitan dengan non pertahanan negara itu hanya sifatnya perbantuan, tidak utama. Ya. Ini yang saya kira menjadi salah satu penting buat kita semua begitu. Oke, Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas Petang. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Sama-sama.